Kelanjutan Kapten Spesial Civil Servant dibuka dengan adegan Hanmaru yang menerjang turun untuk menusuk langsung Mirodemon, namun sayang serangan pamungkas Maru digagalkan oleh Mirodemon. Leher Hanmaru dicengkram oleh Mirodemon dan dibawa jatuh menghantam tanah. Maru ada di ambang batas kesadarannya. Satu-satunya cara yang dapat dia pikirkan adalah kemampuan kerakusannya. Maru harus segera memakan Mirodemon, namun sebelum dia bisa melakukannya, leher Maru digigit oleh Mirodemon. Maru terperanjat. Dia meraih kristal yang tumbuh di punggungnya dan menancapkannya pada Mirodemon agar beralih dari lehernya. Pendarahan akibat luka gigitan di leher Maru tidak dapat berhenti, sedangkan Mirodemon sudah mulai bangkit. Kesadarannya makin pudar. Saat Mirodemon mendekat ke arahnya, Maru kehilangan begitu banyak darah, dan jika dia gugur, maka kemungkinan terburuk bisa terjadi pada ibunya. Di tengah situasi gawat itu, Maru teringat sebuah momen ketika dia sedang bersama Kang Cana. Saat itu, seniornya memberikan ceramah yang cukup panjang pada Maru karena pria itu tidak bisa melakukan pengendalian terhadap panic disordernya. Jika Maru terus menolak untuk bisa mengendalikan serangan paniknya, maka suatu saat ia juga dibuat mati karenanya. Nasib banyak orang bergantung padanya, dan jika dia mati, maka akan banyak orang yang menyusul kematiannya. Karena demo tersebut, sehingga kesimpulannya yang bisa diambil oleh Maru adalah jika memang dia harus mati, maka setidaknya dia akan membawa serta Mirodemon untuk mati bersamanya. Mirodemon berlari menusuk Maru. Maru segera mendekap demon tersebut agar tidak bisa lari darinya, lalu menciptakan banyak kristal tajam dari segala arah untuk menusuk Mirodemon. Puncaknya, kepala Mirodemon itu berhasil digelindingkan. Hantaman kristal tajam tidak hanya sampai ke Mirodemon, namun juga pada sekujur tubuh Maru yang tadinya mendekap Mirodemon. Kemenangan diraih oleh Maru. Di tempat lain, dua utusan dari Seoul terkejut karena para kloni Mirodemon yang mereka lawan tiba-tiba menghilang. Ada kemungkinan mereka telah berhasil membunuh tubuh asli demon tersebut, namun salah satunya yakin bahwa tubuh asli dari Mirodemon tidak berada di tempat itu. Mulai menjadi pertanyaan besar bagi mereka tentang siapa sosok yang berhasil membunuh tubuh utama dari Mirodemon. Maru yang sudah mendapat waktu sejenak untuk beristirahat, akhirnya dapat pulih meskipun awalnya dia benar-benar berpikir bahwa tidak ada harapan baginya untuk bisa bertahan hidup. Maru bergegas untuk pergi, menemui ibunya yang mungkin mengkhawatirkannya, namun di dalam benaknya muncul bayangan sosok sang ayah yang memerintahkannya untuk memakan bangkai Mirodemon. Maru enggan, namun setelah memikirkan dengan seksama terkait kekuatan Mirodemon serta ability yang dimilikinya, Maru memutuskan untuk melakukan apa yang bayangan ayahnya itu perintahkan, demi mendapatkan kekuatan dan ability dari Mirodemon dengan menggunakan ability of gluttony. Hal itu Maru lakukan demi menghadapi situasi genting di masa depan yang telah diramalkan. Dia bertekad untuk melindungi sang ibu apapun yang terjadi. Maru rela memakan semua demon yang akan ia temui mulai sekarang. Ibu Maru bangun di rumah sakit tanpa ingat sedikit pun kejadian di gunung. Maru merasa bersyukur sang ibu tidak mengingat kejadian mengerikan di Gunung Inwang karena kabut kuning. Selain itu, kejadian di Gunung Inwang diberitakan dalam artikel sebagai sebuah insiden kebakaran yang menyebabkan beberapa pendaki terluka. Dengan artikel tersebut, Maru melarang sang ibu untuk pergi ke gunung manapun ke depannya. Ada alasan mengapa Ibu Maru kekeh untuk pergi ke Gunung Inwang hari itu. Wanita itu mendengar bahwa ada yang melihat orang mirip dengan sosok ayah Maru di Gunung Inwang. Karena perkataan sang ibu, Maru jadi mulai memikirkan kembali insiden menghilangnya sang ayah. Pikiran Maru menuntunnya pada kejadian saat Maru masih kecil melihat sang ayah dilahap oleh demon gluttony di depan matanya di gunung tempat mereka tinggal dulunya. Maru terkejut dengan ingatannya sendiri yang sebenarnya tidak pernah ia ingat pernah terjadi. Ingatannya itu membuat panik hingga pucat, bahkan sang ibu bisa melihat bagaimana putranya. Ibunya mulai berpikir, mungkin pekerjaan sang putra di perusahaan yang menyulitkan, namun Maru tidak ingin ibunya khawatir padanya. Maru kembali ke kantor keesokan harinya. Pria muda itu panen omelan dari petugas Yun Jiwon atas hilangnya Han Maru di sisa hari kemarin.
Iden tentu mengejeknya, namun Kang Cana membelanya. Maru tertegun. Omelan itu kini berpindah pada Kang Cana. Keduanya mulai berdebat, namun alarm peringatan berbunyi. Itu merupakan alarm level 2 dan Kang Cana sudah meraih jaket kuningnya. Yang membuat suasana makin mengherankan adalah Hanmaru yang tiba-tiba berinisiatif menawarkan diri untuk ikut turun ke lapangan. Akhirnya Hanmaru pergi bersama Kang Cana dan Nam Yuseo. Dalam perjalanan, Maru meminta maaf atas kejadian pagi tadi, namun Kang Cana menyalahkan dirinya atas kepergian Maru di hari sebelumnya. Maru mengatakan dengan mantap bahwa ia telah siap bertempur. Ketiganya sampai di area di mana kabut kuning muncul. Demon level 2 yang tampak memiliki perawakan layaknya manusia tua dengan perut buncit. Kang Cana memperingatkan Maru untuk tidak lengah meski yang akan mereka hadapi kali ini adalah level 2. Karena di insiden kemarin di Gunung Inwan, petugas jaket kuning dibabat habis oleh demon dengan level 5. Maru baru ingat ternyata demon yang kemarin ia lawan berlevel 5, namun Nam Yuseo menambahkan bahwa demon tersebut telah ditangani oleh tim dari Mabes Seoul dengan pengguna ability level 7. Maru terkejut, dia kira yang telah berhasil mengalahkan demon itu, namun menurut keterangan dari Nam Yuseo, ternyata itu adalah tim dari Mabes Seoul. Demon di hadapan mereka mulai bertindak, namun tidak menyerang, tetapi mulai menggosok ketiaknya. Maru maju untuk mengambil alih pertarungan. Kang Cana dan Nam Yuseo jelas terkejut. Pasalnya, Maru adalah pengguna ability level 2, namun mereka tetap membiarkan pria muda itu untuk mencoba. Maru mulai mengaktifkan kemampuan Mirror Demon yang ia dapatkan dari Gunung Inwang. Hanmaru ingin pamer akan pencapaiannya, namun ternyata kemampuan demon di hadapannya adalah bertarung dengan menggunakan bau busuk dari tubuhnya. Karena kemampuan Mirror Demon adalah menirukan, jelas Maru juga mendapatkan kekuatan bau busuk dari demon level 2 itu. Dua rekan Hanmaru di belakang berusaha setengah mati bertahan dari serangan bau ketiak yang dipancarkan demon itu, dan Maru juga bahkan pingsan tak sadarkan diri karena tidak kuat menahan bau busuk itu. One by one, dengan demo level 2 berlangsung tidak begitu lama dengan kemenangan Maru yang dihiasi air matanya karena sesungguhnya Maru juga merasakan betapa baunya pertarungannya. Ketiganya pergi ke sungai untuk beristirahat dan membersihkan diri sejenak. Kang Cana membuka percakapan dengan Maru dengan pertanyaan terkait ability Gluttony. Maru membenarkan bahwa dengan ability Gluttony, dirinya dapat menyerap ability Demon yang dia makan. Salah satunya adalah Mirror Demon yang dapat mengcopy ability lawan seperti tadi, di mana Maru mengcopy ability Demon level 2. Nam Yuseo memperagakan bagaimana Maru dengan begitu percaya diri maju untuk pertarungan. Namun, Nam Yuseo mentertawakan ability yang dicopy oleh Maru tadi, namun Kang Cana memuji Maru meskipun di akhir. Wanita itu juga merasa ability bau ketiak itu menjijikan. Kang Cana dan Nam Yuseo pergi untuk memeriksa kabut kuning dan mereka mengizinkan Maru untuk kembali duluan, namun Maru masih diam di tempat dan menggerutu. Dia tidak sadar akan datangnya seseorang hingga orang itu bertanya kepadanya. Maru tidak kenal dengan siapa sosok yang datang menemuinya. Itu adalah Direktur Jong Il-do yang datang dan bertanya untuk mengonfirmasi bahwa Hanmaru adalah petugas jaket kuning yang telah mengalahkan demon level 5 di Gunung Inwang kemarin hanya dengan ability level 1. Hanmaru menarik perhatian Jong Il-do hingga membuatnya diundang ke kantor pusat di Seoul. Maru terkejut dengan perkataan Jong Il-do. Dia tidak tahu mengapa dirinya diajak untuk pergi ke tempat di mana para elit di atas berkumpul. Alasan mengapa Direktur Jong Il-do menemui Maru karena dirinya melihat ada potensi dari pria muda itu. Bahkan untuk menemui Maru, Jong Il-do menunda sebuah meeting penting dan mendapatkan omelan dari Yu Yong-un. Yu Yong-un sempat berpikir bahwa sosok anggota baru yang telah menarik perhatian direkturnya adalah putra direktur itu sendiri, yaitu Suhu Iden. Namun menurut Jong Il-do, putranya pasti sangat membencinya karena mereka bahkan tidak pernah bertemu sekalipun setelah perceraian. Yang menarik perhatian Jong Il-do adalah Hanmaru. Kabut kuning kembali muncul. Satu demon muncul di sebuah rumah yang ada di gunung. Di saat yang sama, Maru merasa dirinya hebat bisa menarik perhatian seseorang dari Mabes Seoul. Dirinya merasa tersanjung namun merasa takut karena faktanya orang-orang dari markas besar tersebut hanya melakukan perlawanan dengan demon berbahaya.
Menurut Maru, keamanan dirinya adalah yang terpenting, tetapi dirinya juga merasa bimbang karena ada seseorang yang mengakui kemampuannya, bahkan orang tersebut adalah orang teratas dari yang teratas. Tanpa sadar, raut wajah baru yang terus tersenyum membuat Su Iden yang di hadapannya merasa geram. Keduanya mulai terlibat perdebatan. Maru semakin merasa terluka ketika kemampuan ability bau ketiak yang ia copy dari demon diungkit oleh Su Iden. Tidak hanya Suhu Iden yang tahu, bahkan seisi ruangan itu sudah tahu fakta ability yang memalukan Maru. Ada Yoon Ji-won yang membela Maru dan menghargai kinerjanya, namun apa yang dilakukan Yoon Ji-won selanjutnya juga tanpa sengaja melukai harga diri Maru. Maru membenci situasi di mana dia dipermalukan, namun dia lebih membenci bagaimana sikap acuh Kang Chana pada apa yang telah terjadi di sekitarnya. Situasi itu membuat Maru mulai mempertimbangkan untuk menghubungi kembali Direktur Jong Il-do dan pergi ke Mabes Seoul. Namun sebelum ia melakukan hal tersebut, alarm peringatan kemunculan demo level 2 telah berkumandang. Seperti biasa, Kang Chana jadi yang paling sigap. Namun kali ini sebelum gadis itu mengajak Maru, Suhu Iden telah menggenggam pergelangan tangan Kang Chana untuk memastikan bahwa kali ini dia yang akan pergi ke lapangan, namun tidak hanya dirinya seorang. Suhu Iden juga menyeret Hanmaru untuk ikut. Dia mengajak untuk akur sebagai sesama newbie. Suhu Iden sangat bahagia bisa melakukan debut pertamanya turun ke lapangan, sedangkan Hanmaru merasa lengah harus turun ke lapangan bersama Suhu Iden yang ia sebut sebagai psikopat. Mereka sampai di tempat di mana kabut kuning memancar. Kabut kuning itu keluar dari dalam sebuah rumah. Suhu Iden memimpin jalannya dan masuk rumah itu. Semakin masuk ke dalam, kabut kuning itu semakin tebal. Alarm yang diterima adalah demon level 2, namun dengan kabut setebal itu, maka prediksi demon yang muncul adalah di level 4. Maru meminta Suhu Iden untuk tidak berkeliaran meski rumah itu tampaknya merupakan rumah kosong, namun rekannya tidak mendengar perintah. Suhu Iden pergi langsung ke tempat di mana demon kemungkinan berada. Sebuah ruangan tertutup tanpa mengeluarkan kabut kuning yang pekat dari celah-celahnya. Dapat dipastikan demon itu ada di dalam ruangan tersebut, namun sayangnya pintu ruangan tersebut terkunci. Maru mencegah Suhu Iden untuk membuka pintu, berjaga-jaga jika sesuatu keluar dan menyerang mereka. Suhu Iden tidak mendengar perintah, namun meski telah dipaksa untuk dibuka, pintu itu tetap tidak terbuka. Suhu Iden mencoba mengintip kondisi di dalam ruangan dari celah pintu diikuti oleh Maru yang penasaran. Tampak jika pintu itu dikunci dari dalam dan satu demon duduk di pojok ruangan tanpa melakukan apapun. Hanya diam bahkan tampak lemah, akan tetapi berdasar pengamatan Suhu Iden, kabut kuning yang muncul telah menandakan kemunculan demon level 7 ke atas. Suhu Iden sangat bahagia dengan situasinya kali ini. Tiba-tiba hari di mana ia bisa melawan sesuatu yang sangat kuat. Di sisi lain, Maru bergegas untuk keluar dan meminta bantuan. Situasinya berbahaya untuk ditangani oleh mereka berdua, namun sayangnya pintu masuk mereka juga tidak bisa dibuka seperti pada saat mereka datang. Maru sudah mencoba untuk mendobrak namun tidak ada perubahan. Di saat yang sama, Suhu Iden menggila, terobsesi untuk membuka pintu dan menghajar demon penyendiri di dalam ruangan itu habis-habisan. Demon penyendiri level 7 tersebut mulai membelah diri namun tetap tidak bergerak dari tempatnya. Suhu Iden merasa heran bagaimana bisa jari jemarinya sudah patah semua, namun pintu ruangan di mana demon itu menetap bahkan tidak tergores sedikit pun. Di sisi lain, Maru masih mencoba dengan sangat keras untuk memecahkan jendela, bahkan dengan menghantamnya menggunakan kursi, akan tetapi usahanya tetap gagal. Situasi mereka yang dalam keadaan gawat membuat Maru yang terpalangkat mulai merasakan dampak dari serangan paniknya. Satu-satunya harapan yang dia pegang adalah rasa khawatir dari rekan kerjanya yang ada di kantor, namun sudah 2 jam berlalu tidak ada satupun yang datang. Di kantor cabang Ganghwa terdapat keributan yang cukup menghebohkan karena ketua Kim Go-dukman mempunyai tanggal penting di mana dia harus pergi ke pelatihan di Busan. Semua yang ada di sana seketika panik dan buru-buru untuk mempersiapkan materi yang harus dibawa oleh ketua Kim mereka. File berhasil diselesaikan oleh Kang Chana. Setelah diserahkan, Go-dukman bergegas pergi untuk ke Busan.
Setelah keributan saat tadi, keempat orang sisanya yang tinggal di kantor menghabiskan waktu dengan minum kopi santai. Namun Yoon Ji-won terkejut karena ingat bahwa dua anggota junior mereka sudah pergi selama 3 jam, namun tidak ada kabar sedikit pun. Nona Yoon Ji-won mulai menyesali keputusannya untuk mengirim para Rocky. Yoon Ji-won mengajak Nam Yoo-seok pergi bersamanya mengecek kondisi dua anggota lainnya, namun Kancana juga memutuskan akan pergi. Gadis itu merasakan adanya sesuatu yang aneh. Yoon Ji-won menanyakan sekali lagi kepada Kang Chana karena lokasi kabut kuning dekat dengan lokasi yang sensitif untuk Kang Chana. Kang Chana sudah membulatkan tekad untuk pergi. Ketiganya pergi ke tempat di mana kabut kuning muncul dan saat memasuki rumah tersebut mereka mencari-cari di mana keberadaan dua orang rekan mereka. Kedua rekan yang mencari-cari muncul dari ujung lorong dengan tergesa-gesa berlari mendekati mereka dan berteriak pada siapapun yang sedang memegang pintu agar tidak membiarkan pintunya tertutup, namun peringatan itu sudah terlambat. Pintunya sudah terlanjur tertutup. Maru dan Su Iden menjelaskan bahwa demon yang muncul mengurung diri di satu ruangan tidak mau keluar namun mengunci mereka dalam rumah itu. Kancana dengan ability-nya mencoba untuk membuka paksa pintu ruangan di mana demon itu berada, namun usahanya gagal. Ganti Yoon Ji-won yang mencoba dengan ability demon tipe laba-laba namun juga gagal. Suwiden meminta Nam Yoo-seok untuk mencoba membuka pintu itu, namun pria muda itu sadar bahwa dirinya tidak cocok digunakan untuk menyerang. Maru yang mendengar perkataan Nam Yoo-seok dengan spontan menanggapi bahwa keberadaan Nam Yoo-seok tidak begitu berguna di lapangan. Nam Yoo-seok mengonter tanggapan Maru dan menyuruhnya untuk menggunakan Gluttony Ability untuk menyerap kekuatan demon. Namun Maru tidak dapat melihat demon itu dengan jelas karena berada di luar jangkauan penglihatannya. Maka kekuatannya tidak bisa aktif, sehingga dapat disimpulkan kali ini Maru juga tidak berguna. Ketika yang lain sedang panik, Suhu Iden bertanya-tanya, mungkin ada orang lain di kantor yang bisa datang untuk menyelamatkan mereka. Akan tetapi faktanya, ketua tim yaitu Gu Dukman sedang pergi ke pelatihan dan baru akan kembali keesokan harinya. Satu-satunya harapan bagi mereka adalah petugas Kim Yiba. Saat mengatakan hal itu, Nam Yoo-seok tidak sadar bahwa Kim Yiba sudah ada di sana. Semua terkejut. Langkah kakinya sangat hening bahkan aura kehadirannya 0%. Kim Yiba datang karena tidak satu pun dari rekan kerjanya kembali ke kantor. Kim Yiba mencoba melihat bagaimana demon yang akan dihadapi. Beliau mengamati dengan sangat detail, lalu tertidur secepatnya di depan ruangan itu. Maru terkejut. Mungkinkah itu kemampuan Kim Yiba yaitu tidur? Namun Yoon Ji-won tidak begitu pasti karena pria tua itu selalu bekerja di dalam ruangan sehingga tidak ada satupun anggotanya yang pernah melihatnya menggunakan ability miliknya. Kedua anggota baru dari tim jaket gunung mereka begitu terkejut dan tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh Yoon Ji-won. Kedatangan rekan kerjanya tidak begitu berguna dalam upaya penyelamatan mereka. Yoon Ji-won mulai memimpin mereka untuk mencari jalan keluar. Nam Yoo-seok mempunyai ide untuk menunggu hingga ketua mereka kembali di keesokan harinya. Karena menurutnya, hingga saat ini tidak ada indikasi akan ada penyerangan dari demon. Suasana sedikit rumiam satu sama lain. Namun dalam hal ini Kang Chana hanya bisa diam. Nam Yoo-seok mulai merasakan keanehan dari demon yang tidak bergerak. Dia penasaran dengan bagaimana cara demon yang bahkan tidak keluar dari kamar dapat membunuh mereka. Tiba-tiba rumah itu berguncang dan muncul suara dari kamar utama dan Kang Chana pergi untuk memeriksa. Rumahnya itu menciut. Menganalisis situasi yang ada, akhirnya Su Iden paham dengan tujuan demon yang muncul adalah untuk membuat rumah itu menghilang, kecuali ruangan yang ditempati demon itu. Demon tersebut ingin hanya dirinya yang tersisa di rumah tersebut. Jika tidak satu pun dari mereka berhasil membereskan demon, maka konsekuensinya mereka semua akan mati saling remuk karena dinding. Flashback ke 4 tahun yang lalu, di mana rumah itu tinggal seorang nenek bersama cucu laki-lakinya yang masih bocah. Mereka memiliki satu orang lagi anggota keluarganya yang akan pulang ke rumah saat liburan kuliah. Orang itu adalah Kang Chana.
Rumah tersebut adalah rumah nenek Kancana. Ketiganya hidup dengan damai dan rukun bersama. Adik Kancana sangat menyayangi kakaknya yang hanya bisa pulang saat liburan semester. Adiknya sangat memimpikan ketiganya dalam hidup bersama, bahkan hingga menggambarkannya di dinding rumah. Bocah itu menggambarkan kebahagiaan keluarga mereka. Back to real time, gambar itu bahkan masih ada di sana. Rumah itu bergeser semakin kecil sehingga gambar adik Kancana mulai tertutup. Kancana berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya, namun pedang senjatanya bahkan mulai retak karena tidak bisa menahan kehendak demon untuk mengecilkan rumah tersebut. Kancana memberi pedang itu lebih banyak dari darahnya. Tindakannya sangat impulsif dan membahayakan diri sendiri, sehingga membuat yang lain khawatir. Yun Jiwon hendak menghentikan, namun Maru sudah maju untuk menarik paksa Kang Chana untuk mundur. Kang Chana berakhir pingsan tak sadarkan diri karena penggunaan darah yang berlebihan. Maru ingin tahu mengapa Kang Chana yang biasanya tenang bisa jadi begitu impulsif. Dirinya begitu terkejut karena diberitahu bahwa rumah itu adalah rumah nenek Kang Chana yang tewas terbunuh karena demon di tempat itu. Kang Chana jadi satu-satunya korban selamat dan mendapatkan ability-nya. Namyuseo bersyukur rumah itu berhenti mengecil sejenak. Mereka harus segera pergi sebelum hal terburuk terjadi. Ada secercah harapan nampak ke permukaan. Celah yang diciptakan oleh pedang Kang Chana masih tidak hilang. Mereka hanya perlu memperbesar celah itu hingga menghancurkan dindingnya sedikit demi sedikit. Semua yang ada kecuali Kang Chana yang pingsan dan Kim Yiba yang tidur berusaha memperbesar celah, namun pekerjaan itu tampak sia-sia. Rasa haus dan lapar mulai datang, bahkan sekujur lengan mereka juga hampir mati rasa. Tiba giliran Maru untuk mencoba memperbesar celah, namun Kang Chana yang baru bangun menawarkan diri untuk menggantikannya. Maru mencoba mengajak Kang Chana untuk mengobrol terkait rumah itu. Kondisinya yang tampak bersih dapat menjelaskan bahwa Kang Chana secara berkala datang dan membersihkannya. Hal itu Kang Chana lakukan dengan sengaja karena dia masih menunggu demon yang telah menghabisi keluarganya. Kang Chana yakin bahwa demon itu akan kembali karena demon itu tidak sama dengan demon biasanya. Demon yang menghabisi keluarga Kang Chana dalam ingatan gadis itu tampak cerdas dan punya tujuan, bahkan tidak hanya melakukan pembunuhan secara asal. Dengan ramalan kemunculan demon, Kang Chana menunggu kedatangan predator keluarganya. Itu juga menjadi alasan Kang Chana menetap di Pulau Gangwa meski kemampuannya adalah level 7. Kang Chana melakukan tindakannya semalam ini hanya untuk mengejar demon yang membunuh keluarganya. Maru tidak begitu peduli karena dia juga tidak jauh beda. Hanmaru yang masih ada di sana hanya karena gaji dan tunjangan yang diberikan. Dengan fakta itu, maka Kang Chana dapat berasumsi bahwa Maru akan memilih pindah ke Mabes Seoul. Maru terkejut bagaimana seniornya itu bisa tahu. Kang Chana sempat melihat Maru bertemu direktur saat kembali sejenak waktu lalu. Maru memang belum memutuskan, namun jika dia bertekad, maka pekerjaan yang datang adalah kasus yang sangat hebat. Rumah itu berguncang lagi. Semua orang yang bergegas pergi menuju lorong. Di saat pergi ke lorong, Maru merasa sangat penasaran dengan kelanjutan kata-kata yang akan diungkapkan Kancana padanya. Namun, sayang ia tidak berani untuk bertanya. Waktu telah berlalu 1 hari. Ketua tim Godukman menjadi satu-satunya orang yang menjadi harapan bagi mereka yang terjebak. Kepulangan ketua tim memang bisa dipastikan hari itu. Namun, karena hingga saat ini belum sampai, Yoon Ji-won bisa tahu bahwa atasannya itu pasti mengambil jalan memutar dari Busan. Semua mulai panik, namun satu-satunya yang tenang adalah Kim Ye-ba yang masih terbaring. Maru penasaran mengapa Kim Ye-ba tidak kunjung bangun di saat mereka sedang dalam kesulitan untuk keluar dari tempat itu. Rumah itu kembali berguncang. Maru bergegas untuk membangunkan Kim Ye-ba, namun tiba-tiba pria setengah baya itu bangun dengan kondisi wajah yang ditumbuhi jamur. Tak lama setelah Kim Ye-ba bangun, pintu ruangan demon terbuka menampilkan demon yang kalang kabut karena ditumbuhi jamur juga. Semua orang menuntut jawaban dari Kim Ye-ba tentang apa yang dilakukan pria tua itu dan ability apa yang digunakan, terutama Maru yang sangat amat penasaran.
Kimiba hanya meletakkan spora jamur melalui celah dinding. Karena butuh waktu cukup lama, Kimiba akhirnya jarang menggunakan ability tersebut. Kimiba adalah pengguna ability spora jamur. Hanmaru, Yun Jiwon, dan Nam Yuseo yang melihat ada harapan hidup bagi mereka, sangat senang dan memuji kinerja Kimiba. Di saat yang sama, Suhu Iden dan Kang Chana telah siaga untuk melawan demon yang akhirnya keluar dari ruang tertutup. Namun alangkah terkejutnya mereka ketika mendapati jumlah demon yang keluar ternyata lebih dari satu melainkan satu paket. Para demon itu menyerang mereka secara sekaligus. Kancana maju paling depan dan meminta Nam Yuseo untuk menyembunyikan semua orang menggunakan ability-nya Demon Restrictions Zero Presence. Kancana berupaya untuk melawan para demon sendirian, namun karena ruangannya yang makin sempit, tebasan pedangnya tertancap pada dinding. Satu demon berusaha menyergap Kancana, namun Maru dengan sigap menggigit demon itu. Hanya saja situasi mereka tetap dalam bahaya. Demon di sana mulai menurunkan atap bangunan. Maru telah mengaktifkan ability Mirror Demon dan meniru ability demon penyendiri itu. Dengan paksa, Maru mengupayakan agar atap tetap ada di tempat. Maru mencoba menahannya dengan ability barunya, juga dengan dirinya. Para demon mulai mendatangi Maru, namun tangannya sedang sibuk menahan atap. Suhu Iden muncul untuk unjuk gigi. Pria muda itu memerintahkan Maru untuk masuk dalam barier karena keberadaan mengganggu jalannya pertarungan. Tanpa sadar, demon yang ada di belakang Suhu Iden menggigitnya. Kini giliran Suhu Iden yang menjadi target incaran para demon, namun berhasil ditangani oleh kemampuan Yun Jiwon yang memanggil laba-laba raksasanya. Tugas melindungi Hanmaru diambil oleh Nam Yuseo dan Yun Jiwon. Suhu Iden maju ke depan untuk membantu Kang Chana. Hanmaru dan Nam Yuseo hanya bisa melihat pertarungan sengit dan luar biasa Suhu Iden combo Kang Chana melawan para demon. Yun Jiwon merasa ada sebuah kejanggalan. Bagaimana bisa para demon itu terus muncul dan tidak ada habisnya, padahal awalnya hanya ada satu demon. Demon-demon itu terus keluar dari ruangan tadi. Mendengar kata-kata Yun Jiwon, membuat Maru nekat menerobos menuju ruangan tempat demon berada. Kang Chana dan Suhu Iden yang paham lantas langsung membukakannya jalan. Maru sampai ke depan pintu dan saat membuka pintu itu lebar-lebar, ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Puluhan mungkin ratusan demon sudah memenuhi ruangan. Hanya ada satu demon yang merupakan inang dari demon lainnya dan letaknya bersembunyi di paling belakang dan mojok dengan tenang. Maru lantas menggunakan ability dari demon tersebut untuk melawan demon itu juga. Dia hendak meruntuhkan atap ruangan tersebut dan membuat demon itu terjebak selamanya karena tertimpa bangunan. Segera setelah menggunakan ability-nya, dia bergegas untuk keluar dari ruangan agar tidak ikut terjebak reruntuhan. Pintu itu semakin mengecil, namun dua rekannya mengulurkan tangan agar Maru dapat keluar tepat waktu. Demon berhasil diatasi. Maru panen pujian dari rekan sekantornya. Kang Chana masih memiliki kenangan dengan rumah itu, sehingga meski tak ingin ekspresi dan gesturnya mengatakan bahwa ia sedih, Maru melihat bagaimana seniornya itu terus tetap diam dan menatap sekitar. Karena demon telah dilenyapkan, maka Maru tidak akan bisa menggunakan mirror ability-nya lagi. Dengan bangkai demon yang tersisa, Maru menggigitnya untuk menghasilkan sedikit kabut kuning di dalam rumah agar dapat ia gunakan. Baru berusaha menggeser dinding dan mengembalikan rumah itu kepada bentuk dan ukurannya semula, namun kabutnya tidak cukup. Dia ingin berusaha sedikit lagi, namun Kang Chana menghentikannya dan berterima kasih pada Maru. Setidaknya gambar adik di dinding bisa kembali. Di kantor, ketua tim Godukman baru pulang membawakan oleh-oleh, namun tidak ada satupun orang di kantor. Godukman mendapatkan panggilan telepon dari Jong Ildo. Direktur pusat itu mengatakan bahwa ia telah memberi Maru posisi di Mabes Seoul, namun Maru menolaknya. Jong Ildo ingin tahu alasannya, namun yang bisa ia katakan hanya kemungkinan Maru sudah merasa nyaman dengan tim Gangwa. Maru terbelah. Apa kira-kira yang terjadi pada Maru?
Awal mula dimulai sekitar 7 pagi yang lalu. Pagi itu Maru dengan malas memaksakan dirinya untuk pergi bekerja. Dirinya masih lelah karena baru melewati demon kemarin. Saat berjalan di trotoar, sebuah mobil lewat dan menampakkan sosok pengendaranya adalah Suhu Iden. Maru mengingat kejadian kemarin dan berpikir mungkin keduanya sudah mulai dekat hingga Suhu Iden bisa memberinya tumpangan, namun prediksinya salah. Suhu Iden menginjak pedal gas dan meninggalkan Maru. Maru merasa terzolimi, apalagi mendengar kata-kata dari Nam Yuseo yang ternyata juga berjalan kaki menuju tempat kerja dan kini ada di belakangnya. Keduanya sepakat merasa iri dengan Suhu Iden yang merupakan seorang roki, namun bisa pergi ke kantor menggunakan mobil impor. Hidup Suhu Iden sudah sempurna, namun kepribadiannya yang buruk menjadikan tetap buruk. Nam Yuseo bahkan yakin bahwa Su Iden tidak punya teman, namun sejujurnya baik Maru maupun Nam Yuseo juga bukan orang yang punya banyak teman. Mereka hanya sedang dikuasai oleh rasa irinya. Ketika sampai di kantor, Han Maru menerima sambutan hangat terutama dari Godukman. Ucapan selamat menghampiri Maru karena keberhasilannya mencapai level 7 setelah melahap demon level 7 kemarin. Maru merasa senang mendapat pengakuan dari orang lain. Dia bahkan mendapat pujian dari Nam Yuseo yang kagum dengan ability gluttony mirip Maru. Maru menjadi satu-satunya petugas jaket kuning yang bisa terus mengalami perkembangan. Ocehan-ocehan berisik itu membuat Sui dan marah. Ekspresi marahnya tertuju pada Maru yang dulu selalu Sui dan ejek saat masih kecil di level 1 dan kini dibencinya ketika level 7. Kang Chana memanggil Maru dan mengajaknya keluar sejenak untuk bicara. Kang Chana berterima kasih pada Maru atas apa yang telah Maru lakukan untuknya kemarin. Berkat hal itu, Kang Chana jadi sadar tentang perasaannya pada Maru. Maru bingung, perasaan apa yang sebenarnya dirasakan oleh Kang Chana padanya, namun rasa penasarannya terjawab segera. Itu bukan perasaan emosional, melainkan Kang Chana yang merasa bahwa Maru bukan level 1 ability user. Kang Chana menyimpulkan hal itu karena berdasarkan pengamatannya, kemampuan regenerasi dan memakan demon milihan Maru sangat luar biasa, tidak mungkin level 1. Maru jadi tambah bingung, apa mungkin demon pertama kali yang ditemuinya di gunung dekat rumahnya dulu bukan Gluttony. Kang Chana meminta Maru untuk memikirkan kembali, barangkali ada demon yang pernah ia temui sebelum dirinya bergabung dengan tim mereka. Jika memang hal itu ada, Maru merasa dia tidak akan melupakan pengalaman seperti itu. Ketika baru melihat ke arah pojok vending machine, dia melihat sesosok bayangan layaknya serigala besar muncul dan tiba-tiba saja gejala paniknya kambuh. Hanmaru sendiri masih bingung mengapa ingatannya terkadang tiba-tiba menuntutnya kepada sesuatu yang begitu menakutkan. Kang Chana mencoba untuk menenangkan Maru dengan berkata bahwa dia ada di sisi Maru. Kang Chana telah memiliki dugaan bahwa ada sesuatu peristiwa lain yang pernah terjadi di masa lalu Hanmaru. Kang Chana dan Hanmaru terdiam sejenak dalam posisi Kang Chana yang masih memegang tangan Maru. Keduanya dipergoki oleh Gludukman yang menduga keduanya sedang berpacaran di kantor. Hanmaru sangat terkejut, namun Kang Chana dapat menjawab dengan tegas dan stabil bahwa hal itu tidak sedang terjadi. Bagi gadis itu, dengan adanya ramalan bahwa 1 tahun kemudian akan ada demon yang datang pada mereka, maka hubungan seperti percintaan tidak penting dan masuk akal untuk saat ini. Gadis itu sama sekali tidak tertarik pada hubungan asmara. Tanpa disadarinya, perkataan Kang Chana setelah menusuk langsung ke jantung Maru, harga dirinya sedikit terluka, mengetahui bahwa gadis pujaannya sama sekali tidak tertarik padanya. Kondisi Maru kini menjadi bahan ejekan bagi Godukman yang paham bagaimana Maru dicampakkan oleh Kang Chana. Hari itu berlalu cukup damai, bahkan ketika waktu telah menunjukkan bahwa 1 jam ke depan mereka akan pulang dari kantor, Yun Jiwon menyarankan untuk melakukan pemeriksaan peringatan kabut kuning oleh mereka yang tidak kebagian shift malam. Kang Chana pergi berdua dengan Han Maru. Maru merasa canggung karena perkataan Godukman meski sebenarnya tidak terjadi apapun di antara dia dan Kang Chana. Maru mulai menerima logika Kang Chana tentang mereka yang tidak punya waktu untuk hal semacam cinta karena tuntutan pekerjaan dan ramalan yang ada.
Maru mulai sibuk memikirkan bagaimana cara untuk bisa selamat dari demon, namun sayangnya tidak ada informasi jelas tentang demon. Ia mulai berandai-andai jika saja mereka bisa berbincang dengan para demon, namun hal itu sedikit mustahil. Tiba-tiba telepon dari gunung berbunyi. Itu merupakan alarm peringatan di mana di zona 3 telah muncul kabut kuning yang berusaha ditangani oleh beberapa anggota. Salah satunya adalah Nam Yuseo. Nam Yuseo adalah sosok yang menelpon untuk memperingatkan bahwa ada demon yang bisa bicara dengan bergerak menuju lokasi di mana Kang Chana dan Hanmaru berada. Nam Yuseo memperingatkan rekan-rekannya untuk berhati-hati dengan ucapan mereka. Telepon terputus. Kancana merasa terkejut dengan apa yang Nam Yuseo kabarkan bahwa ketua tim Godukman juga berhasil didapatkan oleh demon itu. Padahal ketua tim mereka ada di kisaran level 10. Maru lebih terkejut lagi mendengar Godukman adalah user ability level 10. Mereka harus waspada. Demon itu menuju ke arah mereka. Demon yang berhasil mengalahkan user ability level 10. Ketika demon itu tiba, Kang Chana dan Hanmaru dibuat terkejut dengan sapaan yang mereka dengar. Demon yang akan mereka hadapi memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Demon itu datang untuk berbicara, bahkan mencoba untuk tidak memulai pertarungan, meski Kang Chana dan Hanmaru sudah waspada. Manu penasaran dengan jenis percakapan apa yang bisa dilakukan, namun Kang Chana mengingat kata terakhir Nam Yuseo di telepon untuk berhati-hati dengan ucapan saat berada di depan demon itu. Namun bagi Maru itu adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk mempelajari para demon yang katanya akan datang 1 tahun kemudian untuk membantai manusia. Mereka butuh informasi sebanyak mungkin. Hanmaru mulai bertanya tentang asal demon itu. Demon menjawab bahwa mereka berasal dari neraka. Neraka paling bawah adalah tempat di mana para manusia berdosa besar terperangkap dalam kegelapan abadi dan dipaksa untuk bertarung tanpa henti. Maru sangat terkejut ketika mengetahui bahwa para demon sebelumnya juga merupakan manusia. Mengingat track recordnya sejauh ini, berarti bisa diartikan bahwa selama ini Hanmaru telah memangsa sejenisnya yaitu manusia. Demon itu ganti ingin bertanya pada Maru, namun Kang Chana meminta Maru untuk berhenti bicara dengan demon tersebut. Meskipun lawan tampak sangat ramah, satu hal yang Kang Chana tekankan, demon itu telah mengalahkan Godukman dan Nam Yuseo. Kang Chana telah mengeluarkan senjatanya, namun demon itu berkata bahwa ia benci kekerasan, bahwa menampakkan gestur mengangkat tangan tanda menyerah. Kang Chana maju untuk menyerang. Demon itu diam namun kemudian tersenyum dan mengatakan bahwa membunuh demon itu tidak bisa membalaskan dendam adiknya karena adik Kang Chana tewas karena melindungi Kang Chana. Kata-kata itu memaksa Kang Chana mengingat kembali kejadian kelam di masa lalunya saat adik kesayangannya tewas karena melindunginya. Tanpa sadar, Kang Chana juga terluka. Entah bagaimana demon yang pandai berbicara itu menyerang. Fisik Kang Chana terluka, begitu pula dengan mentalnya yang terbebani ingatan rasa bersalahnya yang menjadi penyebab kematian adiknya. Sebagai kakak, Kang Chana merasa gagal karena tidak bisa melindungi sang adik dan mirisnya adiknya itu telah tewas karena melindunginya. Hanmaru bergegas berlari ke arah Kang Chana. Dirinya juga tidak tahu apa yang telah terjadi, namun tampak jelas jika Kang Chana terluka karena tusukan benda tajam tepat di jantungnya. Mereka tidak bisa melihat serangan yang diluncurkan demon itu. Maru mulai berpikir, mungkin yang dilakukan demon merupakan serangan psikologis dengan menggunakan ucapannya. Demon itu kembali berbicara pada Maru dan mengajaknya melanjutkan perbincangan dan meninggalkan Kang Chana yang terluka dengan menyedihkan. Perkataan demon itu juga membuat Maru murka. Tidak ada yang boleh dengan sembarangan membicarakan luka hati seseorang, terutama Kang Chana yang Maru kagumi. Maru mendaratkan satu tinju pada kepala demon itu. Setelah bangun, demon itu lalu mengungkit tentang kejadian pagi ini, di mana Hanmaru telah dicampakkan oleh Kang Chana. Karena perkataan itu, pergerakan Hanmaru tiba-tiba terhenti. Meski Maru tidak menginginkannya, sesuatu menargetkan jantungnya, namun Maru mencoba untuk menangkap hal itu. Maru menolak pernyataan bahwa ia pernah dicampakkan.
Itu bukan saat bagi Maru untuk membiarkan emosinya melahap dirinya. Karena sikap lengahnya barusan, jantungnya juga berhasil ditusuk oleh sesuatu. Maru berpikir ulang tentang perasaannya. Sejujurnya, Maru tidak pernah menyukai Chana secara romantis. Dia hanya kagum pada gadis itu sebagai seniornya yang sangat kuat dan keren. Tanpa sadar, ternyata Chana mendengar perkataan Demon tadi tentang Maru yang dicampakkan olehnya. Chana yang masih terbaring mulai berlinang air mata dan meminta maaf pada Maru. Maru tertegun. Serangan yang menusuk jantungnya pun makin parah. Demon itu kembali bicara. Emosi memang akan membuat seseorang menjadi lemah. Saat demon itu dulunya masih manusia, dia juga tidak pernah merasakan emosi sama sekali. Demon itu meraih sebuah batu dan hendak menghantamkannya pada kepala Maru. Demon itu sepertinya kesal karena Maru tidak kunjung menjawab kalimat-kalimat yang diucapkan oleh demon itu. Maru masih berusaha untuk bisa bergerak. Asumsinya selama dia masih memiliki emosi, maka dia tidak akan bisa menahan serangan psikis. Itu juga menyebabkan Godokman yang merupakan user ability level 10 juga bisa jadi korban demon itu. Demon itu berhak mengakhiri mereka. Mereka tidak punya harapan sama sekali kecuali ada satu orang berdarah dingin yang tahan pada serangan psikis datang untuk menyelamatkan mereka. Tak lama kemudian, leher demon itu terpelintir. Suhu Iden tiba dengan sindiran Madamaru si level 1 yang hanya berbaring ketika demon akan menghantamnya dengan batu. Baru kali ini, Hanmaru sangat bahagia ketika si psikopat Suhu Iden tiba di hadapannya. Suhu Iden tidak terima dengan senyuman yang diukir Maru. Demon itu bangkit dan memulai bicara dengan Suhu Iden. Pria muda itu merasa heran bagaimana demon itu bisa masih belum mati. Demon itu sendiri yang menjawab bahwa pita suaranya yang kuat tidak akan mudah untuk dihancurkan. Tak lupa, demon itu juga menghina mereka, para petugas jaket kuning yang ada di hadapannya sebagai si level rendah. Kata-katanya itu cukup untuk membakar amarah Suiden dan Hanmaru yang sudah bangkit. Maru memperingatkan Suiden bahwa demon yang akan mereka hadapi dapat membaca pikiran dan menggunakan serangan psikis. Namun, Suiden merasa tidak membutuhkan peringatan dari orang yang level rendah seperti Hanmaru. Maru kesal, bahkan rekan kerjanya itu memiliki cara bicara yang sama tajamnya seperti demon di hadapan mereka. Suiden maju untuk one by one dengan demon itu. Demon itu mulai mengoceh dan meremehkan Suiden. Demon itu mengungkit tentang Suiden yang tidak akan pernah mendapatkan pengakuan dari sang ayah. Suiden tidak bereaksi. Itu membuat demon merasa senang telah menemukan sosok sejenisnya yang tanpa emosi. Demon itu mulai berbicara tentang ibu Suiden yang temperamental lalu bunuh diri setelah marah dan ditelantarkan oleh suaminya. Suiden memang teringat sejenak pandangan ketika ia masih kecil dan mengingat ibunya gantung diri. Meskipun begitu, Suiden tetap tidak bereaksi. Maru terkejut mendengar begitu kelamnya masa lalu Suiden. Selama ini, Maru hanya mengira bahwa Suiden adalah rekan kerja yang latar belakang sebagai anak orang kaya yang hidup berkelimpang harta dan selalu dimanjakan. Maru mulai khawatir. Ia memang menganggap Suiden adalah psikopat, namun dengan semua yang dikatakan oleh Demon, Maru yakin Suiden akan terpengaruh. Suiden diam sebelum akhirnya menjawab. Dirinya tidak menganggap masa lalunya itu kelam. Kematian ibunya adalah murni kesalahan sang ibu yang lemah dan tidak bisa bertahan, bukan kesalahannya. Hanya yang kuat yang akan bertahan pada akhirnya. Demon itu tertawa. Menurutnya, jika memang hanya yang terkuat yang bisa bertahan, maka suhu Iden juga tidak akan bertahan karena suhu Iden lebih rendah dari Hanmaru. Kata-kata itu yang cukup membuat suhu Iden beraksi. Hanmaru akhirnya menemukan pola serangan demon itu, dan apa yang telah menusuk jantungnya dan Kang Chana. Hanmaru berhasil menyelamatkan Suiden dari demon itu yang mencoba menusuk jantung Suiden. Serangan psikis yang dilakukan oleh demon itu adalah pengecoh karena dia akan melancarkan serangan menggunakan pedang lidah tajamnya.
Kancana juga sudah bangkit. Gadis itu lantas mematahkan pedang lidah tajam demon itu untuk melindungi para juniornya. Sosok Kancana sebagai pelindung tanpa sangat mengagumkan di mata Hanmaru. Hanmaru mencoba untuk fokus dan mengalihkan pikirannya. Dia mencoba menyadarkan Suhu Iden yang tanpa syok dan terkena serangan mental akibat dikatai lebih lemah dari Hanmaru. Maru tersipu. Dia tidak menyangka Suhu Iden si level 7 akan memendam rasa iri yang dalam terhadapnya. Meski begitu, Suhu Iden yang terpuruk sangatlah buruk. Hanmaru mencoba untuk menyadari rekan kerjanya itu dengan mengatakan bahwa dirinya memang hebat, namun Suhu Iden lebih hebat. Seketika Suhu Iden langsung sadarkan diri. Mereka harus segera memutuskan kepala demon itu sebelum hari gelap. Mereka kesulitan untuk mendekat karena lidah tajam demon itu menghalangi. Kancana memutuskan untuk bertarung tanpa sadar bahwa lukanya tidak sembuh sampai Suhu Iden menunjukkannya. Mereka tidak bisa pulih dari serangan psikis jika demon itu tidak dikalahkan. Maru berpikir keras untuk bisa melewati pedang lidah itu dan menghabisi demon cerewet itu. Hanmaru menarik perhatian demon itu untuk pergi mengikuti Hanmaru. Demon itu langsung bergegas mengejar Maru. Maru berpesan pada Suhu Iden untuk menjaga Kancana sementara dia akan mencoba kekuatan barunya dalam melawan demon itu. Suhu Iden bingung, kekuatan Maru yang baru hanya berlaku di dalam ruangan sedangkan mereka berada di dalam alam terbuka. Kancana meminta Suhu Iden untuk pergi membantu Maru. Maru terus berlari ke sekitar untuk mencari gedung namun tidak menemukan satupun. Dia juga tidak bisa pergi ke daerah pemukiman. Dari bawah, Suhu Iden yang datang dengan mobilnya mencoba untuk memanggil Maru. Suhu Iden merelakan mobilnya untuk digunakan Maru menjalankan rencananya menjebak demon itu. Maru bergegas turun dan masuk ke dalam mobil dan diikuti demon. Maru menunggu demon itu dan memanggilnya untuk segera masuk. Segera setelah demon itu masuk, Suhu Iden membantu Maru dengan menutup pintu mobilnya. Hanmaru berhasil keluar, namun tubuhnya terpotong-potong oleh pedang lidah tajam demon itu. Demon itu juga keluar, namun Hanmaru yang ada di dalam menahannya. Mobil itu telah penuh terisi oleh kloningan Hanmaru. Demon dipaksa masuk. Beberapa kloning mulai memakan demon itu. Maru dan kloningnya menari masuk demon itu ke dalam mobil. Suhu Iden mulai khawatir karena Hanmaru tidak juga keluar dari dalam mobil. Kancana juga khawatir ketika tahu Maru ada di dalam mobil dengan demon berbahaya. Di dalam demon itu masih bisa mengoceh dan mencoba menawar Maru untuk menyelesaikan masalah mereka dengan berdialog saja. Kalimatnya masih tetap menyakitkan terutama ketika demon itu menyamakan tindakan. Maru saat kini sebagai sifat turunan dari sang ayah yang suka kekerasan, Maru terdiam. Dia teringat masa kecilnya yang sering dianiaya oleh ayahnya. Demon itu terus mengungkit bahwa bertanya tentang perasaan Maru ketika ayahnya hilang. Maru dengan kesadaran yang goyah memukul daun telinganya hingga memecahkan gendang telinganya agar tidak mendengar perkataan demon di depannya. Dia memperingatkan demon itu untuk berhenti mempermainkan emosi orang lain. Maru menutup paksa mulut demon itu supaya tidak mengeluarkan pedang lidahnya. Kekuatan demon itu menjadi percuma ketika lawannya tidak mendengar satupun kata-kata yang terucap oleh demon. Maru mulai beraksi. Aksinya menyebabkan ledakan pada mobil Suhu Iden. Kancana semakin khawatir melihat apa yang terjadi dari luar. Dia berusaha mengeluarkan Maru dari luar, namun Suhu Iden menahannya dan menariknya untuk menjauh. Mobil Suhu Iden mulai ringsek dan mengecil karena kekuatan ability Hanmaru. Darah menyembur dari dalam mobil dan kabut kuning perlahan menghilang. Kancana dan Suhu Iden dibuat tertegun. Setelah tidak ada lagi semburan darah dan ukuran mobil tidak lagi mengecil. Kancana berusaha mengeluarkan Maru secara paksa. Suhu Iden pesimis. Menurut pendapatnya, jika secara logis dalam keadaan seperti itu, Hanmaru sudah pasti tewas. Kancana masih belum menyerah.
Dia memegang teguh harapan jika mereka berhasil mengeluarkan Hanmaru sebelum kabut kuning benar-benar menghilang, maka mereka masih bisa menyelamatkannya. Di puncak kekhawatirannya, Kang Chana mulai melepas satu persatu bagian mobil itu dengan tangan kosong. Su Iden yang awalnya hanya melihat akhirnya turun tangan untuk membantu. Dia juga mulai melepas satu persatu bagian mobilnya yang sudah ringsek parah. Hanmaru dalam kondisi tidak sadarkan diri dan tenggelam dalam benaknya. Dia tidak bisa merasakan tubuhnya sedikit pun. Dia juga sudah tidak bisa melihat demon cerewet yang dia hadapi barusan. Dia ragu apa dirinya benar-benar telah menghabisi demon itu. Hanmaru mencoba mengingat perkataan terakhir yang diucapkan oleh demon itu. Itu adalah Abyss. Abyss sedang mencari-cari. Entah itu Hanmaru atau apa yang ada di dalam dirinya, harus ingat akan panggilannya. Hanmaru tidak paham dengan apa yang dimaksud dengan panggilan. Suara keras menggema memerintahkan Maru untuk bangun. Sebuah tangan dengan kaku panjang dan tulang tajam yang mencuat keluar merobos perut Maru dan keluar dari dalam dirinya. Demon dengan tubuh seperti manusia serigala dipenuhi dengan beberapa mulut yang kelaparan muncul. Makhluk itu bicara seseolah mengingatkan Maru kepada dirinya yang pernah bertemu di masa lalu. Pandangan berubah. Maru berubah menjadi sosok ketika ia masih kecil dan ayahnya belum hilang. Makhluk itu memandang lapar ke arah Maru kecil yang ketakutan. Maru kecil yang takut bersembunyi di belakang sang ayah, mencari perlindungan, namun ayahnya mencengkeram putranya itu dan mendoktrinnya untuk melawan. Maru kecil bertanya, mengapa ia harus melawan? Ayahnya itu menjawab bahwa mereka harus mendapatkan unique ability milik demon yang muncul itu. Ayahnya menyeret Maru kecil untuk ikut dengannya pergi ke jurang yang dalam. Maru kecil tidak bisa melawan dan berakhir dilemparkan ke hadapan demon bertubuh manusia serigala yang tampak amat sangat kelaparan. Bocah kecil itu akan menjadi santapan demon. Kembali pada kenyataan, Su Iden masih berusaha sekuat tenaga menyelamatkan rekan kerjanya. Dia menangkap sedikit kabut kuning yang tersisa untuk digunakan menyembuhkan Maru ketika berhasil dikeluarkan. Lapisan terakhir mobil itu berhasil dibuka. Tanpa Hanmaru meringkuk dengan tubuhnya yang teringkuk-ringkuk mengikuti volume mobil yang tersisa. Bermandikan lumuran darahnya sendiri, tidak sadarkan diri, kemudian sudah tidak bernafas lagi. Kedua rekannya tertegun melihat kondisi Maru yang mengenaskan. Bahkan Su Iden gemetar mengetahui kabut kuning yang ia tangkap benar-benar sudah hilang tidak tersisa. Kang Chana berusaha mengeluarkan Hanmaru dan memanggil kesadaran juniornya itu. Gadis itu menggenggam tangan Maru dengan begitu erat. Suatu keajaiban terjadi hingga membuat dua orang itu tertegun tidak percaya. Kabut kuning kembali menyebar dari dalam mobil, dari hidung dan mulut Hanmaru. Dia telah menciptakan kabut kuningnya sendiri seperti demon. Tubuh Hanmaru perlahan pulih. Maru bangkit kembali dan keluar dari mobil ringsek itu sendirinya.